Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita semua dalam keadaan sehat walafiat, baik yang hadir di sini ataupun para sahabat masjid di rumah. Malam hari ini mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama untuk membuka kajian pemimpin kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum berlanjut ke pemateri, saya akan membacakan CV pemateri kajian malam hari ini. Pemateri kajian calon pemimpin hari ini akan dibawakan oleh Amarwan Sunandar AMDT. Beliau lahir 20 tahun ke belakang, tinggal di Wantilan Gang Patung, jenis kelamin laki-laki, status OTW menikah, pekerjaan karyawan swasta. Pendidikan formal SMKN 1 Purwakarta 2017, Politeknik Engineering Indorama 2018. Pengalaman organisasi staf remaja Masjid SMKN 1 Purwakarta, Sekretaris Departemen Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Himpunan, anggota remaja Masjid Al-Huda. Pengalaman kerja Engineering Instrumen PT Indorama Sintetik 2020, Head Engineer Maintenance PT Mahindra Indonesia 2021 sampai sekarang. Kalau begitu langsung saja kita ke acara kajian yang akan disampaikan oleh Amarwan Sunandar AMDT dengan tema peran remaja di era industri 4.0. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di samping nama ngan teu dicalana, kakuping nama ngan teu sadayana. Sakali deui Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Qallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur ke Allah Tuhan Rabbul Ujati, yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul dan sharing-sharing di tempat dengan keadaan sehat jasmani. Tak lupa sholawat dan salam mari kita senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya memberanikan diri untuk sharing terkait dengan situasi saat ini, yang mana pada kesempatan kali ini saya membawakan tentang peran remaja di era industri 4.0. Oke. Teman-teman, kalau mendengar kata remaja pasti identik dengan harapan masa depan generasi milenial dan sosial media. Semua berkaitan dengan remaja-remaja mempunyai banyak waktu untuk mewujudkan harapan dan masa depan yang diinginkan, apalagi dengan perkembangan teknologi sekarang ini berkaitan dengan perkembangan teknologi pada sekarang ini. Pasti teman-teman remaja saat ini yang ada di pikiran itu HP, sosial media, TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Teman-teman, perlu diketahui sekitar 3 tahun yang lalu saya belajar IoT, Internet of Things.
Belum selesai belajar IoT, muncul lagi yang namanya AI, Artificial Intelligence. Saya penasaran dong dengan hal-hal tersebut. Belum selesai juga mempelajari AI, Artificial Intelligence, terus muncul lagi teknologi terbaru yaitu VR, Virtual Reality. Dengan kacamata yang sebesar gaban, VR, dan banyak lagi teknologi lainnya. Itulah yang disebut volatility. Perubahan begitu cepat sekali, terus begitu juga dengan smartphone. Oke. Teman-teman ada yang tahu nggak sih apa itu industri 4.0? Ada yang tahu? Kalau ada ngacung. Oke, revolusi industri 4.0 merupakan transformasi atau perubahan yang mengintegrasikan antara dunia online dan produksi industri. Dengan perkembangan zaman yang sangat melesat ini membawa banyak perubahan dalam berbagai aspek kehidupan. Era revolusi industri 4.0 ini juga meliputi berbagai kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke. Revolusi industri dimulai dengan revolusi industri 1, yaitu pada abad 18 atau sekitar tahun 1784, ditandai dengan ditemukannya mesin uap. Itu pada revolusi industri 1.0 pada abad 18. Terus dilanjut juga pada abad 19 sekitar tahun 1870 ditandai ditemukannya mesin-mesin listrik yang bisa didistribusikan dan standarisasi industri. Terus lanjut pada abad 20 sekitar tahun 1969 mulailah ditemukannya komputer. Sejak dahulu komputer awalnya digunakan untuk penelitian. Jadi terbatas itu, hanya orang-orang tertentu yang mempunyai komputer pada saat itu. Nah, terus lanjutlah pada revolusi industri 4.0 di zaman sekarang. Di revolusi industri 4.0, pengembangan kekuatan diri atau skill self merupakan salah satu kemampuan yang sangat diperlukan oleh manusia, khususnya remaja atau generasi muda. Nah, salah satu permulaan dalam memulai pengembangan skill self adalah dengan mengintegrasikan beberapa kemampuan seperti critical thinking. Apa sih critical thinking? Apa Babai? Critical thinking. Rasa ingin tahu yang kuat. Seperti itu. Nah, terus juga problem solving. Problem solving dan language skill. Oke, critical thinking merupakan salah satu skill atau kekuatan yang dimiliki manusia dalam berpikir secara kritis mengenai suatu permasalahan. Nah, teman-teman, itu sangat dibutuhkan di industri. Ketika kita mempunyai tekanan atau tensi, terus ada masalah-masalah yang datang, kita harus benar-benar memilih langkah yang tepat dan cepat. Nah, terus problem solving merupakan salah satu kemampuan yang dimiliki manusia dalam mengatasi atau memecahkan permasalahan yang ada di lingkungan sekitar. Itu juga sangat penting di industri. Oke, sahabat masjid yang dimuliakan Allah, saya tidak akan berlama-lama, mungkin 10 menit ke depan. Saya langsung aja ke intinya. Jadi teman-teman, di industri itu saya udah rangkum beberapa
skill yang dibutuhkan di industri. Yaitu ada 10 skill yang sudah saya ringkas dalam menghadapi industri 4.0. Yang pertama yaitu ada complex problem solving. Apa sih CPS itu atau complex problem solving? Yaitu kemampuan smart people menyelesaikan masalah yang rumit, kompleks, berulang di lingkungan sekitar kita. Nah, ini sangat sering terjadi di industri. Terus juga lanjut yang kedua yaitu ada critical thinking. Yaitu kemampuan berpikir kritis, melihat gambaran yang luas, besar dalam suatu masalah dan akar permasalahannya, sehingga dapat melihat kejanggalan, hal-hal yang tidak masuk akal bisa dikritisi. Itu juga sangat-sangat penting di industri. Terus ini tak kalah penting juga, yang ketiga ada creativity. Apa sih creativity? Creativity itu kemampuan kreativitas kita menciptakan hal-hal cara-cara baru. Nah, ini industri-industri sangat membutuhkan orang-orang seperti ini. Bisa ini disebut program-program industri seperti improvement di mesin atau improvement di culture yang lainnya, ini sangat penting. Terus juga ada yang keempat yaitu people management. Apa sih people management? People management yaitu kemampuan mengelola, menggerakkan orang, berkoordinasi kerja sama dengan orang lain, departemen lain. Tujuannya untuk mencapai tujuan bersama atau untuk mencapai goalnya. Kita harus bekerja sama ya dengan departemen-departemen lain. Dan mencapai visi misi bersama. Nah, ini juga berkaitan dengan creativity. Ketika kita mempunyai kreativitas, kita ingin improvement di perusahaan, ya kita harus punya juga people management. Apa sih yang dibutuhkan untuk improvement ini? Apakah ada dari departemen-departemen lain yang harus dibutuhkan? Nah, kita harus punya juga kayak gitu. Terus yang kelima ada coordinating with others. Yaitu kemampuan untuk berkolaborasi, diskusi kelompok berorganisasi, kemampuan menyampaikan ide atau gagasan, dan juga memiliki sikap yang positif apabila ide atau gagasan kita ditolak oleh organisasi kita. Nah, terkadang ini juga sangat penting di perusahaan atau di industri. Terkadang bos-bos kita itu, manajemen itu tidak mau mengeluarkan budget yang lebih. Tapi kita mempunyai improvement yang lebih dari budget itu. Ya kita harus benar-benar tegas dan meyakinkan manajemen bahwa improvement ini itu penting buat meningkatkan produktivitas kita. Oke, terus lanjut. Yang keenam ada emotional intelligence, yaitu kecerdasan emosional, mengelola diri sendiri dan mengelola orang lain. Terus juga mampu berinteraksi secara positif antara satu dengan yang lain. Dan juga mampu menghargai pendapat orang lain, terus mampu menghargai yang namanya perbedaan. Ini di mana-mana pasti ada emotional intelligence. Kita harus bisa memanagenya. Namanya juga beda orang, beda kepala, kadang-kadang ya tidak bisa disatukan. Nah, itu jadi skill-skill yang penting juga buat di industri. Terus lanjut ke 7, ada namanya judgment and decision making, yaitu kemampuan menilai dan mengambil keputusan yang cepat dan tepat, terutama dalam kondisi yang cepat berubah, kondisi yang serba sulit, kondisi yang tidak pasti.
Nah, ini sangat sering terjadi juga di industri. Terkadang ada problem, saya kan sebagai engineer di perusahaan, terkadang problem-problem yang akan datang kita tidak bisa menebak. Contohnya ketika kita lagi produksi, lagi running, tiba-tiba ada problem yang belum pernah kita ketahui. Nah, kita harus bisa memilih langkah yang tepat. Kita harus menemukan solusi-solusi juga yang tepat. Maka itu diperlukannya skill judgment and decision making. Teman-teman, terus ada juga yang namanya service orientation, yaitu kemampuan berorientasi, memberikan pelayanan yang terbaik, memberikan pelayanan yang melebihi dari harapan, dan juga kemampuan untuk berempati kepada orang lain. Ini sangat penting juga. Terus lanjut ke 9, ada namanya negotiation atau negosiasi. Negotiation ini kemampuan untuk bernegosiasi, kemampuan meyakinkan orang lain bahwa apa yang kita sampaikan adalah win-win, not win-loss. Oke, lanjut. Ini yang terakhir ada cognitive flexibility, yaitu kemampuan untuk mudah beradaptasi, mudah menyesuaikan dalam hal-hal terbaru. Nah, ini sangat penting juga. Jadi itu teman-teman ada 10 skill yang saya sudah ringkas dalam menghadapi industri 4.0. Jadi ada 10. Jadi itulah skill yang dibutuhkan di industri, yang dimana skill ini tidak dimiliki oleh robot, tidak bisa digantikan oleh mesin. Skill ini harus dilatih terus-menerus supaya kita bisa menang di era industri 4.0. Apalagi wantilan ini sebentar lagi, mungkin 5 tahun ke depan situasinya akan berubah. Kiri kanan akan menjadi dari hutan menjadi industri. Mungkin semuanya juga gaya hidup atau lingkungan juga pasti berubah sangat signifikan. Nah, oke teman-teman, mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan? Mangga. Bebas aja sharing-sharing. Sok mangga. Ayo bebas nanya aja, nanya apa aja lah. Ayo kita sharing-sharing aja, sharing pengalaman juga. Mungkin di sini juga ada yang lebih pengalamannya, mangga sharing aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Agustina. Izin bertanya, kalau misalkan kan tadi salah satunya mengenai skill ya. Skill itu penting dalam menghadapi industri 4.0. Nah, bagaimana cara kita sebagai remaja gitu mengasah skill, sedangkan di era ini tuh remaja tuh lebih mementingkan sosial media seperti Instagram, TikTok. Jadi mereka lebih asik di dunianya sendiri dibandingkan melatih skillnya. Nah, bagaimana dalam menghadapi hal tersebut? Terima kasih. Oke, izin menjawab ya. Untuk masalah itu, emang ini udah mayoritas di kita itu sangat susah. Harus benar-benar dimulai dari diri sendiri. Mungkin tips dari saya, bergaulah dengan orang-orang yang tepat. Terus bergaul juga dengan orang yang sukses. Itu yang saya rasakan ketika ingin mengubah
gaya hidup. Contohnya saya sejak SMP itu emang males banget membaca. Entah membaca apa aja saya males. Nah, terus saya bergaul dengan orang yang suka membaca. Ya lama kelamaan jadi terbawa ke arah seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Ada yang bisa menambahkan? Monggo. Jadi itu harus kembali lagi ke niat pribadi sih. Ya, balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, itu tadi yang seputar di 10 skill itu, Oke. kan ada yang kata-kata yang mengganjal, yang Apaan? win-win, not win, loss. Itu artinya maksudnya kayak gimana? Oh, oke. Makasih. Win-win, not win-loss. Jadi ketika kita mempunyai ide atau gagasan, kita harus mampu meyakinkan orang lain bahwa ide atau gagasan kita yang akan dibuat itu akan terrealisasi. Itu yang dinamakan win-win. Jadi jangan ini ketika kita mempunyai ide atau gagasan terus ingin merubah improvement atau hal-hal yang lain di industri, kita emang benar-benar yakin ketika ditegur manajemen terus kita jadi mengalah. Nah, itu suatu sifat yang jelek. Jadi kita udah punya imajinasi yang bagus, punya ide-ide yang bagus, sangat disayangkan gitu. Ketika manajemen dihajar manajemen terus kita langsung mengalah begitu saja. Nah, ini juga yang dinamakan win-win, not win-loss. Jadi intinya ketika kita mempunyai ide harus terrealisasi gitu. Kadang di industri itu tim engineer dengan manajemen itu atau tim produksi dengan manajemen hitungannya atau departemen lain juga itu sangat susah ya, namanya juga perusahaan manajemen dia nggak mau dia nggak mau rugi gitu. Jadi dia ingin untung, ketika ada improvement ya ingin budgetnya sedikit. Jadi kita jangan mengalah. Kita harus benar-benar meyakinkan manajemen. Oh nggak bisa seperti itu. Ini improvement bagus, ketika ini goal ini tercapai, ini bisa meningkatkan produktivitas di industri. Mungkin itu sih. Ada lagi? Oh ya teman-teman, sedikit info juga. Di tempat saya bekerja itu ada beberapa mesin, terus tenaga kerjanya cuman dengan satu mesin, dengan satu orang pekerja doang. Semuanya full otomasi. Namanya otomasi itu semuanya udah otomatis. Jadi tugasnya si PIC mesin itu hanya memonitoring doang. Jadi kita udah masukin programnya dulu dari 1 sampai 10, planning produksi hari ini. Jadi dimasukin dulu. Ketika udah selesai terus SPK-nya udah ada, kita tinggal running aja. Semua full otomatis sampai packing. Oke, Ya, mangga. ya perkenalkan nama saya Muhammad Rizky ya. Oke. Ke daerah sekarang apakah perlu untuk memahami bahasa Inggris Oh iya, sangat perlu. untuk apa? Oh, oke.
Nah, kebetulan saya bekerja di industri manufaktur otomotif. Saya langsung dan ekspat dari luarnya juga itu full bahasa Inggris setiap harinya. Itu sangat penting. Manual book, terus apa namanya? Deskripsi dari mesin atau manual yang lainnya itu semuanya full bahasa Inggris. Makanya kita perlu banget bahasa Inggris. Ya pertamanya ya untuk komunikasi, terus juga kita dapat mengerti di manual book atau di buku-buku tersebut. Oh iya, software juga kan, software di industri itu kebanyakan memakai bahasa Inggris. Masa iya kita nggak tahu bahasa Inggris, ya otomatis kita nggak bisa mengoperasikannya kan. Ada lagi? Mangga. Ini ada break dulu nggak? Nggak. Break. Jadi teman-teman mohon maaf, saya bukan bermaksud untuk mengajarkan berenang kepada bebek, tapi ini hanya sharing pengalaman yang sudah saya dapat. Apa? Enggak.
Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, bye-bye. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Akbar. Kan ini temanya tentang industri 4.0 ya. Iya. Nah, pengaruhnya apa sih buat lingkungan masjid atau peran remaja masjid? Dampak dari industri 4.0. Oke, sangat bagus sekali ya pertanyaannya. Apa tadi, Bay? Dampaknya apa? Dampaknya apa? Iya, dampaknya apa? Terus pengaruhnya apa ke lingkungan Masjid Al-Huda atau peran remaja lah? Oke. Ini sangat berpengaruh besar. Ya. 5 tahun atau 3 tahun ke depan itu di belakang yang sudah berubah dari warna hijau menjadi merah itu akan menjadi tantangan buat remaja. Kenapa? Yang tadi saya bilang, industri sekarang kebanyakan mesinnya sudah full otomasi, udah full otomatis. Maka dari itu kita perlu memahami dan mempunyai skill yang tadi saya sudah sebutkan. Ada 10 skill yang sudah saya ringkas untuk menghadapi era industri 4.0. Kalau misalkan kita stuck terus diam di tempat, ya kita akan ketinggalan banget. Perlu ketahui juga, Bay, satu orang berbanding mungkin sekarang 2 juta orang atau berapa juta orang saingannya sekarang sangat keras. Maka dari itu saya tekankan teman-teman semua yang mungkin mayoritas kan belum pernah menginjak di industri, tolong sedikit demi sedikit harus mempunyai skill-skill terbaik dari kalian semua. Gimana, Bay? Mungkin dari teman-teman ada yang menambahkan, boleh, mangga. Boleh, mangga. Oke, ada satu lagi ya. Apa? Dengan AI yang secanggih sekarang, apakah AI? Oh, AI. Ya. Nah, Oke. peran manusia akankah tergantikan sama semua AI itu? Apakah enggak? Apaan? Peran manusia. Ya, AI. jelas. Jelas tadi kan tidak ada apa? Nggak bisa skill yang tidak dimiliki oleh robot. Ya itu jelas ada apa? Peran manusia di AI atau artificial intelligence itu sangat jelas ada. Cuman kan hitungannya 1:10 kan. Misalkan programmernya 1, mesinnya bisa beberapa. Nah, itu sangat berkaitan juga. Jadi teman-teman, AI ini ya memudahkan iya, tapi jadi berdampak besar juga. Kenapa? Sekarang orang lagi di mana? Lagi di Jerman, lagi di Singapura, kita bisa mengontrol mesin yang ada di Indonesia atau dimanapun berada. Kita bisa mengontrol dengan jarak jauh. Tidak perlu turun tangan, tidak perlu tinggal di scan dari jarak jauh, terus problem ada muncul di display. Mungkin itu. Ada lagi? Ada. Mangga. Nggak apa-apa kan random? Iya, nggak apa-apa. Selagi bisa jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tanggapan A tentang orang yang suka ngomong nggak bisa bahasa Inggris, sedangkan kata A barusan harus bahasanya tuh full bahasa Inggris. Iya. Nah, ini juga pengalaman saya juga 1 tahun ke belakang, saya masih bad lah bahasa Inggrisnya.
tapi saya harus dituntut bisa berbahasa Inggris full gitu ya. Nah ini juga saya pas pertama masuk itu, aduh gimana ya, saya takut nggak bisa berkomunikasi atau yang lain-lain. Tapi kalau saya pribadi menanggapi, wah ini tantangan nih bagi saya, challenge bagi saya. Kalau misalkan kita mau stuck di situ, ya meren kita nggak maju-maju gitu. Jadi saya memberanikan diri aja, wah ya udah ini jadi bagus juga tantangan buat saya. Nah di situ saya jadi jadi punya goal setting tersendiri gitu. Jadi saya ke rumah hayang bisa bahasa Inggris teh, terus ada kesempatan seperti itu ya udah diambil we. Gitu najan teu bisa oge. Ya, Kia. Oh iya, kebetulan saya bekerja di perusahaan India juga. Aca-aca. Ya sedikit-sedikit lah. Seperti ini, apka seho, apa kabar? Kumaha damang cek bahasa Sunda nama. Apka seho, apka seho. Ya, merah. Misalkan Merana Marwan he. Jadi ada hehean we pokoknya mah. Bahasa India mah. Merana Marwan he. Saya mah bisa na oge ngan ieu doang Merana Marwan he terus abi muje kana caya. Kana caye. Abi hayang dahar gitu cek bahasa Sunda nama. Saya pengen makan itu doang. Enggak sih banyak juga. Emang saya sedikit-sedikit juga belajar juga, suka mendengarkan. Pokoknya mah identik dengan hehean bahasa India mah. Kalau bahasa Jerman, nah kebetulan mesin-mesin juga dari Jerman. Biasanya nama-nama orang Jerman itu belakangnya Heinz, terus Tung ada Tung Heinz like that. Iya, kayak seperti itulah. Boleh, mangga. Ada lagi? Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Mangga. apakah kita masuk ke dunia industri itu harus pakai orang dalam? Kan kebanyakan sekarang itu kalau nggak masuk ke dunia industri tanpa orang dalam kita tidak bisa apa-apa gitu. Dan Ya. apakah pakai orang dalam itu bagus buat kita nantinya di sana gitu? Mohon Oke. jawabannya gitu. Terima kasih. Oke, izin jawab juga ya. Saya sebenarnya sangat miris juga ya di lingkungan kita ini. Mindset orang pribumi emang seperti itu. Wah, orang budak di dia, orang hayang gawe kadinya tapi hese. Kumaha carana? Gak bisa seperti itu, teu bisa gitu di industri mah. Misalkan saya di industri butuh orang, mempunyai skill ini. Bodoh amat orang mana-mana, yang penting mah skill termenuhi, oke saya rekrut. Nah gitu, maka tolonglah teman-teman, mindset seperti itu harus dibuanglah jauh-jauh. Maka persiapkanlah dengan skill-skill yang dijawab. Jadi ketika perusahaan atau industri minta orang atau dengan kriteria yang lain ya kita jawab dengan skill-skill yang kita punya. Jangan saya tekankan jangan terpaku wah orang pribumi, orang pasti bisa gawe dirinya. Tidak bisa seperti itu. Jadi kita harus punya skill-skill yang dimiliki atau skill spesial yang kita punya. Ya seperti itu. Jadi persiapkanlah skill-skillmu untuk di masa depan. Nah, gitu. Jadi industri mah bodo amat mau orang mana-mana oke. Nu penting mah skillna oke. Terus skill-skill yang lain atau language skillnya oke. Terus yang lainnya ya gak masalah.
Nggak ada apa di industri. Oh mana orang mana? Cibenying. Orang mana? Nggak ada. Orang-orang yang punya skill jarang banget ditanyakan seperti itu. Kadang itu sangat miris ya, apa di lingkungan kita ini pasti mindsetnya, apalagi orang-orang tua pasti kayak gitu. Gimana? Oke? Jadi persiapkanlah skill-skill yang harus dimiliki, pelajari ilmu apapun. Jadi ketika waktunya datang kita udah siap gitu. Kita udah siap mental, udah siap ilmu. Jadi kita tinggal terjun. Oke, cukup meren. Abok gimana Abok? Cukup ya? Yoi. Gimana, ada lagi? Ada lagi apa tutup aja udah? Udah ya? Siap, sudah. Udah. Alhamdulillah teman-teman, terima kasih yang sudah hadir di kajian ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kesalahan datangnya dari saya, kebenaran datangnya dari Allah dan Rasulnya. Terima kasih banyak atas waktunya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Amarwan Sunandar AMDT yang sudah menyampaikan materi. Segitu saja kajian calon pemimpin malam hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.